5 Maret 2020, Dr. Parani sebagai representatif World Health Organization untuk Indonesia menegaskan bahwa orang sehat tak perlu memakai masker. WHO menganjurkan bahwa yang harus memakai masker adalah orang yang memiliki gejala penyakit COVID-19 ini dan para tenaga medis. It's a recommendation, they recommend it. I'm feeling good. Lalu, pada tanggal 3 April 2020, WHO menetapkan semua orang perlu memakai masker. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Lalu, mengapa mereka mengubah kebijakannya? Video ini adalah penelitian pergerakan partikel pernapasan manusia. Penelitian ini menggunakan cermin yang khusus digunakan untuk menangkap sirkulasi udara menggunakan kamera. Dalam kasus ini, penelitian tersebut menunjukkan seberapa jauh partikel udara yang dikeluarkan oleh manusia. Ini merupakan visualisasi pergerakan partikel udara ketika kita bernapas. Ketika batuk, terlihat partikel udara terlepas jauh. Dan ini ketika batuk, namun terhalang oleh tangan. Dan ketika terhalang dengan siku. Dan berikut visualisasi ketika kita menggunakan masker debu dan masker medis. Penelitian ini secara sederhana menunjukkan sejauh mana partikel pernapasan bergerak. Dan dapat kita lihat ketika kita menggunakan masker, masker dapat membatasi pergerakan partikel pernapasan dengan baik. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto telah menganjurkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah. Semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Dengan demikian, akan lebih baik jika kita mengerti apa yang sebenarnya masker lakukan untuk mencegah virus ini. Kebijakan awal WHO, yaitu penggunaan masker hanya diperuntukkan orang yang terdapat gejala awal COVID-19 saja. Orang sehat tidak perlu memakai masker. Namun seiring berjalannya waktu, penelitian menunjukkan bahwa orang yang sehat pun bisa menularkan virus corona ini. Orang yang terkena COVID-19 ini rata-rata tidak merasakan adanya gejala virus ini selama 5 hingga 6 hari, bahkan hingga 14 hari. Di rentang waktu tersebut, COVID-19 bisa saja menular ke orang lain, dan sekitar 25% orang yang terkena COVID-19 tidak menunjukkan adanya gejala sama sekali dan sekaligus menular. Sebenarnya, penggunaan masker wajah tidak 100% menjamin Anda tidak tertular oleh COVID-19. Namun, dengan penerapan sistem protective triad, yaitu penggunaan masker wajah bersamaan dengan penerapan social distancing dan cuci tangan. Ketiga aspek tersebut merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengurangi peluang kita untuk terpapar COVID-19. To understand how we can protect ourselves from this virus, we could learn how this virus can transmitted into our body. Secara sederhana, virus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah formate transmission. Penularan ini berasal dari benda-benda terinfeksi yang kita sentuh, kemudian kita menyentuh wajah kita. Cuci tangan secara rutin adalah cara pencegahan terbaik dari penularan ini. Tetapi, dengan penggunaan masker wajah, tentunya kita bisa mengurangi aktivitas menyentuh wajah kita, sehingga virus tidak dapat masuk ke tubuh kita. Cara kedua adalah directly. Penularan ini berasal dari droplet orang yang terinfeksi virus dan langsung mengenai tubuh kita sehingga kita juga ikut terinfeksi virus. Social distancing adalah cara yang tepat untuk mencegah masuknya virus ini ke tubuh kita, yang bisa masuk melalui bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Disitulah peran masker wajah berjalan. Masker mencegah kita terkena partikel dari orang yang bersin. Selain itu, masker juga melindungi orang-orang yang tidak memiliki privilege untuk melakukan social distancing, seperti ojol, polisi, pedagang, dan sebagainya yang berhubungan dengan banyak orang. Karena masker N95 yang dapat memfilter aerosol sebanyak 95% sangat terbatas jumlahnya, masker ini lebih dianjurkan untuk para tenaga medis. Begitu pula dengan masker sekali pakai yang juga kekurangan jumlahnya. Oleh karena itu, WHO dan pemerintah Indonesia menyarankan penggunaan masker kain untuk kita gunakan. Technically, kain katun dari kaos yang sangat mudah kita dapatkan dapat memfilter sekitar 70% aerosol. So,
Kita bisa membuat masker kain sendiri yang tutorialnya banyak sekali di YouTube, atau kita bisa membeli dari UMKM di sekitar kita. Peran masker sangatlah penting di pandemi ini. Penggunaan masker juga tidak serta-merta hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Dan jika semua orang melakukan hal ini, maka kita akan saling menjaga. I'm Nova Mada, and I will catch you guys in the next video.